Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Friko Ramaputung dengan NIM 220211060359. Jadi saat ini saya akan membuat modeling di Blender. Jadi kita akan membuat 3D model ikan yaitu bicolor chromis. Nah, di bagian ini adalah modul untuk membuat modeling dari yang awalnya dari model kubus seperti ini akan menjadi modeling ikan yang ada pada model seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya saya sudah meringkasnya. Jadi kita akan fokus di dalam software Blender saja. Nah, jadi kita akan langsung saja buat di Blender. Nah, di bagian ini kita akan langsung saja di sini. Nah, pada tampilan awal itu akan muncul splash screen dari Blender. Nah, untuk jika muncul seperti ini kita tekan saja di bagian luar kotak ini. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk membuat sebuah modeling. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui atau menghafal sebuah shortcut yang ada. Misalnya di sini kita bisa search saja di Google. Nah, di bagian ini ada beberapa shortcut, yaitu jika kita menekan tombol G, yaitu dia akan menggeser atau dia akan grab sebuah objek. Dan jika kita menekan tombol S atau scaling, maka dia akan mengatur besaran atau sebuah objek itu akan mengalami zoom in dan zoom out. Dia akan mengalami besaran dan dia akan kecil. Misalnya contoh ya, contoh misalnya kita langsung saja praktek ya. Nah, misalnya ini kita bisa jika kita tekan tombol S maka dia akan bisa diperbesar, bisa diperkecil. Seperti itu. Oke. Jadi kita balik lagi ke shortcut yang ada. Nah, di bagian shortcut ini ada beberapa tombol yang lain juga di sini, seperti A untuk select all, dan ada Alt key ini untuk mengembalikan objek ke bentuk semula. Seperti R ini kan dia rotate, jika dia menekan Alt R maka dia akan kembali ke bentuk semula. Dan beberapa shortcut yang ada. Nih, di sini kita bisa search saja di Google, maka akan muncul beberapa shortcut. Oke, kita kembali ke Blender. Nah, di Blender ini kita langsung saja ya. Nah, ini kalau misalnya mau drag, kita tekan color wheel yang ada pada mouse. Ini akan mengubah viewpoint atau kamera yang ada. Nah, jika kita tambah dengan shift, terus kita drag, nah dia akan seperti ini. Oke, sebelum itu kita ke bagian edit dulu, ke bagian preference. Nah, di bagian ini kita akan centang ya, di bagian input kita akan centang checkbox yang ada pada emulate numpad. Dikarenakan di sini kita akan menggunakan numpad yang ada untuk mengakses viewpoint yang ada di sini. Nah, misalnya jika sudah kita close saja. Nah, misalnya di sini kita coba tekan tombol 3 untuk di numpad, maka dia akan berubah menjadi right orthographic atau tampilan di sebelah kanan ya, seperti ini. Terus kalau kita misalnya tekan 5, dia akan kembali ke bagian perspektif di sebelah kanan. Ini teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini ada nama right orthographic dan ada right perspektif. Untuk tampilannya juga berubah atau bisa diubah lewat manual juga di sini. Ini juga bisa. Dan selanjutnya, jika sudah mengaktifkan numpad yang ada, kita lanjut untuk membuat kubus ini menjadi modeling
seperti yang ada di contoh. Nah, sebelum itu kita akan masuk di bagian edit dulu. Nah, ini untuk manualnya kita bisa klik bagian object mode di bagian atas. Kita klik ini, kita bisa tekan edit mode, atau kita bisa langsung shortcut menekan tombol tab. Maka dia akan otomatis ke bagian edit mode. Nah, pada bagian edit mode ini, kita akan coba membuat modeling, yaitu menggunakan vertex yang ada atau vertex yang ada. Jadi ini untuk titik-titik ini itu adalah vertex yang ada. Nah, di sini untuk pertama kita akan buat dulu menggunakan teknik loop cut. Di sini ada pada bagian sebelah kiri. Nah, ini ada tools yang namanya loop cut. Kita akan cut mesh loop yang ada, atau kita bisa menekan Alt R. Nah, seperti ini. Tapi sebelumnya kita tekan tombol 3 dulu untuk ganti di bagian right orthographic. Setelah itu kita bisa tahan untuk color wheel yang ada di mouse dan kita geser ke kanan. Nah, kita angkat seperti ini. Dan selanjutnya kita tekan Ctrl R untuk membuat loop cut-nya di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pilih yang mesh yang seperti ini dan kita tekan klik kiri. Nah, jika sudah, kita geser saja. Ini kita geser terserah. Jadi untuk saya di sini, saya geser di sebelah pojok kiri di sini. Jika sudah, kita bisa tekan klik kiri. Nah, dan kita akan hapus bagian belakang dari kotak ini. Sebelum itu, tekan dulu Alt Z untuk membuat transparan pada kubus ini. Dan selanjutnya kita akan select pada setiap sisi yang ada pada kubus. Pada ini kita tekan Shift, terus kita select saja secara manual. Nah, di sini kita bisa tekan X. Nah, ini ada pilihan untuk menghapusnya. Di sini kita tekan vertisize, maka dia akan menghapus di bagian belakang tadi. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat di sini ada bolong ya di sini. Jadi untuk bagian ini tidak tertutup. Nah, ini tidak tertutup, jadi masih kelihatan dalamnya. Jadi caranya itu agar ini tertutup ini sebenarnya kita bisa tambahkan vertices baru, tapi mengikuti modul. Kita bisa menambahkan sebuah modifier yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kita akan menambahkan modifier property dengan menekan add modifier. Kita tekan dulu box ini atau meskipnya ini, kita tekan add modifier. Oops. Nah, kita tekan add modifier dan kita pilih mirror. Nah, dengan upaya kita akan menutup bagian dalamnya ini. Nah, tapi jika misalnya di seperti ini, kita tekan saja. Ini kan sudah diselect semua kotak yang di bagian ini. Nah, di sini kita akan menggunakan grab ya. Kita tekan tombol G. Dan selanjutnya kita tekan tombol X. Kenapa tombol X? Dikarenakan kita akan menggeser kubus tersebut sesuai sumbu X. Nah, jadi biar rapi dan biar terarah seperti ini. Jika kita tidak menekan tombol ini, maka dia akan secara otomatis mengikuti arah mouse. Jadi itu akan menyusahkan. Nah, jika seperti ini kita dekati saja dengan mirror agar dia terlihat seperti tersambung, tapi tidak usah perfect sekali. Dan di sini ya kurang lebih seperti ini. Kita klik kiri. Nah, ini masih ada sisa. Untuk mengatur ini kita hanya tekan checkbox yang ada pada sebelah kanan ini di modifier, yaitu clipping. Nah, jadi kita centang ini. Jika sudah kita centang, maka kita boleh pilih untuk
vertex-vertex yang ada di bagian tengah ini untuk merapatkan dengan mirror. Dengan cara kita menekan tombol Alt Z untuk membuat transparan. Selanjutnya kita select vertex yang ada di tengah ini. Nah, jika sudah begini, kita bisa tekan tombol keyboard di ini G, terus kita bisa tekan tombol X untuk mengarahkannya di viewpoint sumbu X. Dan selanjutnya kita geser di sini sampai mentok, sampai tidak ada perubahan lagi. Nah, jika sudah begini, kita tekan klik kiri di mouse. Nah, ini sudah tersambung, kita bisa lihat. Ini sudah tersambung. Kita masuk di bagian object mode dengan tekan tab kembali ke awal untuk melihat apakah kubus ini sudah tersambung, dan ya ini sudah tersambung dengan mirror dengan menggunakan modifier yaitu dengan fitur clipping di sini. Nah, jika sudah tersambung seperti ini, kita bisa tes lagi apakah ini sudah benar-benar tersambung dengan menggunakan ortografik tampilannya untuk kita bisa lihat. Nah, ini kurang lebih ini sudah sesuai ya, sama rata, dan kita bisa lihat di sumbu-sumbu yang lain juga ini sudah sesuai ya. Jika sudah begini, kita ke viewpoint sumbu X dan kita akan menambahkan sebuah contoh atau referensi yaitu gambar ikan. Nah, jadi kita akan tambahkan gambar ikan di sini dengan mengklik Shift A. Nah, oke. Jadi ini Shift A, dan kita pilih di bagian image. Di bagian image ini kita pilih bagian background. Nah, apakah sudah muncul? Nah, ini sudah muncul. Di bagian background ini kita pilih yang namanya Fish Bicolor Chromis PNG. Saya pilih ini, kita add empty image. Nah, jadi ikannya sudah muncul di sini. Jika sudah muncul seperti ini, kita tekan cube-nya di sini sebelah kanan. Dan selanjutnya kita akan mengubah tampilan cube-nya ini ke dalam wireframe dengan menekan tombol Z. Nah, di sini kita geser ke kanan, kita akan memilih 3D view yaitu wireframe. Nah, di sini otomatis akan terlihat seperti tembus pandang. Tapi tidak masalah. Jangan lupa juga untuk menekan tombol Alt Z. Terus jangan lupa kita masuk ke dalam edit mode. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kita pergi ke sumbu X lagi untuk melihat referensi. Nah, kenapa kalau misalnya ke sumbu yang lain itu tidak ada? Dikarenakan kita menambahkan gambar ini itu di dalam perspektif yaitu ortografik. Nah, jika kita lihat di dalam user perspektif, dia tidak akan ada di sini. Dia ada di ortografik seperti itu, dan hanya di sumbu X saja. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat jika kotaknya sudah seperti ini, kita bisa select saja di kotak ini. Nah, sebenarnya kita kunci untuk kotak ini. Ya, jika sudah begini, kita akan tekan tombol S dan tombol X. Kita akan tekan tombol Y untuk melebarkan mesh cube ini sesuai lebar ikan yang ada. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tekan klik kiri ya.
Kita zoom apakah sudah sesuai. Nah, ini sudah, wah, pas ini. Jika sudah seperti ini, kita akan coba merapatkan lagi atas dan bawahnya ini sesuai dengan bentuk ikan yang ada. Dengan menekan sama ya tombolnya tadi, tekan S. Kita akan tekan Z sesuai arah sumbu Z yang ada dari atas ke bawah. Nah, ini kita kecilkan saja agar menghemat ruang. Jika sudah seperti ini, kita tekan enter atau klik kiri. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat modelingnya di sini dengan cara menggunakan yang ada pada sebelumnya, yaitu menggunakan teknik loop cut. Jadi kita tekan Ctrl R. Nah, ini sudah muncul. Dan di sini kita bisa scroll ke atas untuk color wheel-nya. Nah, di sini dia menambah loop cut garis-garis yang ada. Kita sesuaikan saja dengan ukuran ikan ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah begini, kita bisa geser-geser. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, jika sudah menambahkan loop cut, kita akan select manual pada bagian vertex ini, titik-titik di luar ini, dan kita akan mengaitkannya sesuai yang ada pada gambar. Jadi misalnya kita select yang ini, kita klik tombol G, dan kita jangan lupa untuk selalu memperhatikan viewpoint yang ada atau sumbu yang ada di atas, dan tekan tombol Z. Nah, agar dia otomatis terarah ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita akan buat seperti ini pada vertex-vertex yang lain. Nah, jadi kita mulai dari yang ujung-ujung dulu. Kita tekan tombol G, tekan tombol Z untuk viewpoint-nya biar terarah. Kita geser ke bawah dan sesuaikan saja dengan bentuk ikan yang kurang lebih seperti ini. Dan kita lanjut di bagian ujung ekor. Kita select ini, kita tekan tombol G, tekan tombol Z pada viewpoint, kita geser ke bawah. Ini kurang lebih seperti ini. Dan ulangi cara ini terus-menerus sesuai dengan bentuk ikan. Jadi ini mungkin agak cukup lama karena bentuk ikan agak harus memerlukan waktu untuk membuatnya. Jadi mungkin pada saat ini, pada cara ini juga akan dipercepat. Oke, kita mulai saja pada bagian ujung. Dan perlu diperhatikan untuk membuat modeling ini, atau kita membuat vertexnya ini mengikuti gambar ikan, kita harus select manual atau kita pilih secara langsung. Jadi kita select seperti ini agar dia terselect semua sampai di belakang. Jika kita hanya select satu, nah ini masih ada sisa. Bisa dilihat untuk di bagian belakang ini tidak terikuti atau tidak terselect. Jadi jangan lupa untuk kita select manual,
kita drag seperti ini, dan pastikan untuk tampilannya seperti ini. Jadi ini sudah menandakan sudah semuanya itu sudah diikuti, kurang lebih seperti ini. Jadi ya mungkin seperti itu. Jadi lanjut saja untuk membuat modelingnya. Jadi mungkin saya akan percepat saja agar tidak membuang-buang waktu. Oke, jadi ini ada tambahan. Untuk sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita grab ini, sebenarnya tidak ada masalah. Tapi jangan lupa untuk mengaktifkan yang namanya proportional object atau proportional editing yang ada di sebelah kanan pojok kanan yang di atas. Atau di sini kita buat shortcutnya itu O. Kita bisa aktifkan juga secara manual. Nah, jadi apa penggunaannya? Jadi penggunaannya itu ketika ini kita select dan kita tekan tombol G. Nah, jadi itu ada lingkaran kecil di tengah yang melingkari sebuah vertex size atau vertex yang ada. Jadi kita scroll, maka dia akan diperbesar. Nah, jadi kalau misalnya dia mengenai di vertex yang lain, maka vertex itu akan dipengaruhi juga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi bukan hanya satu vertex saja, tapi yang lain juga ikut terpengaruh. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut untuk membuat modeling tersebut. Nah, ini pada bagian bawah ikan ini sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada sisa ya, ada bagian sirip. Untuk bagian sirip itu kita akan tambahkan mesh cube yang baru nanti. Jadi kita akan fokus saja pada bagian tubuh ikan. Nah, jadi di sini untuk bagian tubuh ikan ini sudah sesuai yang ada di gambar dari atas dan di bawah, dan di bagian ekor ini kita akan buat. Nah, jadi untuk cara cepatnya ini kita bisa hilangkan vertices yang ada pada di bagian depan ini. Jadi kita mulai saja untuk bagian ini kita membuat batasan dari ujung kanan dulu
Misalnya kita buat di setelah ekor ini, yaitu kita select saja di sini. Dan kita select untuk bagian ujung itu, ya kita ujung sini ya. Nah, jika sudah select seperti ini, untuk di bagian ujung ekor ini kita tidak usah select ini, karena kita biarkan hanya untuk batasan kita akan buat ekornya. Jika sudah seperti ini, kita tekan tombol X. Ya, tunggu ya. Kita tekan tombol X. Terus kita tekan yang namanya dissolve vertices. Nah, jadi ini hanya menghapus garis-garis yang ada pada tampilan yang ada di depan ini. Jika sudah begini, kita kembali ke tampilan tadi, yaitu ke sumbu X, dan di sini kita akan menambahkan vertices baru, yaitu dengan cara kita tekan tombol K. Hanya menekan tombol K saja, dan di sini kita select untuk vertex yang ada di ujung ini, kita tekan ya sampai dia muncul kotak hijau, kita tekan klik kiri, terus kita tarik, bukan tarik sih, ini hanya scroll, kita hanya geser mouse yang ada ke ujung sampai dia ujung kiri itu kita bisa zoom. Nah, kurang lebih sampai di sini. Nah, jika sudah select ini, kita klik kiri dan kita enter. Dan kita lihat apakah sudah tersambung. Nah, ini sudah tersambung. Jadi ini adalah cara untuk membuat vertices untuk di mesh cup ini. Dan selanjutnya kita buat hal yang sama di bagian tengah. Kita geser ke sini, kita enter. Selanjutnya kita buat lagi di bagian bawah. Kita enter. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat transparan dulu dan kita akan tarik di bagian ujung ini. Kita select semua. Pastikan di bagian belakang juga itu terikut terselect ini. Jadi kita pilih. Dan kita tekan tombol G untuk grab. Dan kita tekan tombol Y sesuai sumbu yang ada. Kita scroll, geser maksudnya. Nah, jika sudah seperti ini, silakan buat manual. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ekornya ini sudah jadi. Jadi tampilan ikannya ini kurang lebih seperti ini. Ya, tidak usah sempurna-sempurna. Jadi kurang lebih seperti, jika mau menambahkan bisa. Jadi kita bisa tambahkan dengan menekan tombol Ctrl R. Nah, jadi di bagian luar, misalnya di sisi ini kita bisa tambahkan 1. Dan juga kita tambahkan lagi di bagian bawah ini, kita tambahkan juga 1. Nah, dan jika kita mau tambahkan ini atas, nah ini kan tidak ada sambungannya sampai di ujung. Jadi kita tidak bisa tarik, tapi kita bisa memanfaatkan vertex yang ada di ujung ini untuk geser ke atas. Seperti ini. Nah, yang di bawah juga bisa ditarik. Nah, ini kita bisa atur sesuka kita. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini mungkin sudah cukup. Nah, jika sudah begini, kita akan buat bagian sirip atas dengan sirip bawah dengan mengikuti pola yang ada. Jadi kita akan tambahkan sebuah objek baru. Nah, jadi objek ini kita tekan tombol yang ketampilan objek mode. Kita akan tambahkan sirip. Jadi di sini kita bukan tambahkan gambar, tetapi kita akan tambahkan yang namanya mesh. Nah, ini mesh. Kita pilih yang plain. Nah, ini sudah ditambahkannya sebuah plane baru. Kita enter saja di sini. Kita bisa lihat
Printnya itu bentuk datar ya di sini. Kita bisa sesuaikan saja mengikuti gambar. Jadi ini kita tekan rotate. Kita bisa atur, terus kita bisa tekan Y untuk membuatnya itu dia ke atas. Oke, kita enter dan di sini ada rotate ya. Kita pilih rotate dan kita pilih 90. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa geser, lihat apakah sudah di bagian tengah. Nah, ini sudah. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah di bagian tengah seperti ini, untuk bagian ini, cube-nya ini, kita masuk ke dalam edit mode dulu. Dan kita buat transparan. Ya. Dan kita select yang bagian plane. Nah, ini juga dia belum masuk di bagian edit mode ya. Jadi kita harus step 2 kali sampai dia muncul seperti terselect seperti ini. Jadi kalau dia sudah diselect itu akan muncul warna orange yang artinya dia sudah diselect. Nah, kita bisa tekan tombol S untuk scale dan jangan lupa untuk viewpoint-nya, sumbu-sumbu yang ada. Jadi kita akan membuat dia mengecil itu dengan cara tekan tombol Z. Nah, karena kan hanya diambil yang bagian atas sirip. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, terus kembali. Nah, jadi di sini kita geser ke atas, kita tekan G, tekan Z. Kita geser ke atas. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini masih agak kelebaran yang di bagian atas. Di sini kita bisa select aja yang di bagian atas ini. Kita G, kita Z. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan mungkin di bagian kanan juga kita bisa geser. Nah, ini juga kita bisa geser. Nah, dan kurang lebih seperti ini. Oke. Dan selanjutnya di bagian ini kita akan buat seperti yang sebelumnya ya, ketika kita mengatur badan ikan. Jadi kita akan buat modelnya di sini sesuai yang ada pada referensi gambar. Mungkin juga di sini saya akan mempercepat videonya jadi agar tidak memperlama. Jadi oke, kita mulai saja ya.
Oke, jadi untuk bagian sirip atas ini kurang lebih seperti ini untuk pembuatannya. Jadi kita menggunakan cara yang seperti tadi. Untuk bagian ujungnya ini kita hapus. Ada beberapa vertex yang ada. Nah, ini masih ada sisa, kita bisa hapus saja. Atau kalau misalnya ini ada seperti yang digambar, agak meruncing ke atas, jadi kita biarkan walaupun tidak disambung ke bawah. Kalau kita hapus sama dengan tadi, maka dia akan rata. Ya, kurang lebih seperti ini untuk di bagian atas, dan kita akan buat di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini sama juga kita buat seperti di atas tadi. Kita ke objek mode. Di bagian sini kita shift A, bagian mesh, kita pilih plane. Oke. Oke, di plane ini sama dengan yang tadi juga. Jadi kita rotate arah Y. Kita langsung saja manual ketik 90. Dan selanjut itu kita masuk di bagian edit mode untuk plane 001 ini, plane baru ini. Kita tekan tab. Dan selanjutnya kita tekan S atau scale. Kita buat kecil. Atau kita bisa ikuti sumbu yang ada di atas. Jadi ya seperti ini. Terus kita buat lagi sumbu X. Nah, kecil seperti ini kira-kira. Terus kita grab ke bawah. Kita scale lagi dan ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini agak lebar, jadi kita ya seperti biasa select saja di bagian ujung, kita grab. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita tinggal buat ya, ini sudah di bagian tengah. Nah, jadi kita tinggal buat lagi sebuah loop cut yang ada. Tekan untuk bagian ini. Ctrl R, kita tambahkan loop cut. Mengikuti dengan referensi gambar yang ada. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ya tinggal di grab saja untuk setiap vertex ini. Jadi untuk di bagian sirip bawah itu sudah dibuat modelingnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk bentuknya. Jadi ini sudah sekitar 80% jadi untuk modelingnya. Dan terakhir kita akan buat bagian sirip bawah, masih ada. Ya,
bagian ini dan bagian sirip sebelah kiri kanan dari ikan ini. Seperti tadi kita tambahkan mesh baru, plane, terus kita tekan R, rotate, dan Y untuk mengarahkannya. Terus kita manual saja 90 derajat. Dan di sini kita tekan tombol S untuk perkecil, kurang lebih seperti ini. Terus tekan sekali lagi Y untuk perlebar. Selanjutnya kita G untuk grab di bawah sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin terlalu lebar, kita perkecil lagi. Kita select ini, kita grab. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur lagi untuk bagian loop cut-nya. Ini kurang lebih 5 mungkin. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk bagian sirip atas dan bawah. Nah, jadi kita akan tambahkan di sebelah kiri kanan ikan ini terakhir. Caranya itu sama. Kita kembali ke objek mode, tekan shift A, mesh, plane. Kita tekan tombol R, rotate, kita Y. Terus kita buat rotate-nya itu manual. 90 derajat. Ups. Derajat. Nah, terus dia tombol Y. Oh, bukan. Nah, dia mengarah ke 90 derajat. Tapi untuk sumbu X RX kita grab dulu ini, kita coba scale. Kita grab Z, kita RZ. Nah, kurang lebih dia mungkin 15 derajat.
Ups, ini terlalu. Mungkin boleh 15 derajat, nanti kalau kurang kita bisa ubah lagi. Kita scale, kita atur, kita kecilkan. Terus kita bisa rotate lagi. Kita coba. Oh ya, kita grab. Ya, kira-kira dia di sebelah sini. Oke, pada bagian ini masuk ke edit mode dan kita akan atur sirip di sebelah kiri ini. Oke, pertama kita tambahkan terlebih dahulu kita bisa tarik ini ke bagian ujung. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk sirip kiri kanannya, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, jadi secara referensi kurang lebih dia ada serong berapa derajat ini. Tidak langsung tempel langsung di badan ikan, tapi kurang lebih ini sudah merupakan sebuah siripnya. Dan di sini untuk setiap objek yang ada, sirip-siripnya ini ada, kita akan menambahkannya dengan modifier yaitu solidify. Nah, jadi kita pilih pada bagian plane untuk sirip atas, kita tambahkan modifier, kita search. Nah, ini ada namanya solidify. Kita perbesar untuk thicknessnya, untuk lebarnya ini ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Jadi kita bisa perbesar. Kita berikan 0,02 saja di sini. Oke. Begitu juga dengan sirip di bawah, kita tambahkan modifier search, kita pilih solidify, kita tambahkan 0,02. Untuk yang di bawah juga sama, kita tambahkan solidify, kita tambah menjadi 0,02. Dan untuk sirip yang di sebelah kiri dan kanan ini sudah tidak perlu, karena ini bagian siripnya ini terlalu tipis, jadi sudah sesuai saja dengan setiap referensi. Nah, di sini kita akan menggabungkan
objek yang ada dengan cara pada bagian ini sirip. Kita select semua sirip. Nah, terus kita klik untuk bagian. Tapi sebelum itu, nah di bagian modifier ini kan ada solidify. Kita sudah tambahkan di sini. Kita jangan lupa untuk apply. Jadi kita akan apply modifier ini. Nah, jadi kita akan apply agar nanti tidak akan hilang jika digabungkan dengan badan ikan. Kita apply dan kita apply juga di sini. Nah, jika sudah kita gabungkan semuanya ini, tekan Ctrl J dan semuanya itu sudah digabungkan ke dalam badan ikan. Dan di sini itu masing-masing didapati menggunakan modifier yaitu mirror. Nah, bisa dilihat jika kita gabung maka dia akan kena modifier mirror. Nah, jadi ini ada mirror di bagian sirip. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan coba buat ikannya lebih halus. Jadi itu kita klik kanan, ada set smooth. Nah, jadi ikan sini dia lebih halus seperti ini tampilannya. Oke, jangan lupa juga kita gabungkan untuk sirip kiri kanan ini. Nah, ini kan belum ada ini. Jika kita gabungkan maka dia akan otomatis membuat mirrornya di sebelah kanan. Dan otomatis kena juga mirrornya. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk modelingnya. Dan kita bisa ganti ke dalam material preview untuk lihat atau render. Nah, kurang lebih modelingnya seperti ini untuk bentuknya. Dan ada tambahan juga di sini, kita bisa membuat shading atau shadernya. Jadi kita bisa kembali ke edit mode. Pada bagian edit mode ini kita akan perlebar bagian badan ikan agar terlihat lebih real. Nah, caranya itu kita coba scale X, kita perkecil, kita padatkan. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita select semua saja di sini mungkin. Terus scale X. Oke. Jadi ikannya itu sudah tidak lebar lagi, tetapi di sini kita akan membuat shading untuk badannya di sini. Dengan cara kita select untuk vertices yang ada di tengah ini. Jadi kita tekan Alt di sini, Alt, kita klik kanan. Dan kita menyisakan saja di bagian ujung ikan ini agar tidak terkena shading atau tekstur yang akan kita buat nanti. Dan selanjutnya di bagian ekor juga tidak usah, karena di bagian ekor itu tidak secara real itu tidak ada, dia flat dia di sini. Jadi kita buat batasan sampai di sini saja. Dan untuk bagian ini kita coba ke bagian Y. Nah, dalam template ini kita grab, terus kita tekan tombol X. Untuk proporsionalnya itu kita perbesar untuk lingkarannya ini.
Nah, terus kita sorong ke kiri untuk mouse-nya. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ada sedikit perubahan yang terjadi sebagai tambahan. Dan ternyata di bagian belakang ikan tuh kena. Jadi kita select saja di sini. Nah, select juga di sini. Yaitu kita hanya ambil di bagian tengah saja di sini. Kembali ke sumbu Y. Nah, di sini kita tekan grab. Terus kita tekan tombol X. Terus kita sorong mouse ke kiri. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita klik kiri. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dan done. Selesai. Oke. Nah, jadi untuk modelingnya itu sudah selesai. Jadi seperti itu untuk membuat modeling di Blender menggunakan tools-tools yang ada. Jadi kita coba lihat di modul apakah sudah sesuai. Nah, di modul ini kan kita pertama buat tampilan-tampilan yang ada, terus kita buat loop cut, dan selanjutnya kita hapus bagian belakang pada kubus. Selanjutnya juga kita tambahkan modifier mirror, kita tambahkan clipping, dan juga kita menambahkan background image ikan, dan juga membuat modeling. Nah, seperti ini kira-kira menyerupai bentuk ikan. Dan juga jika sudah selesai di sini membuat shade smooth ya pada objek biar agar lebih halus, dan ini menambahkan sirip ikan dan juga menambahkan sirip ikan yang di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini terkena mirror, dan ini menambahkan modifier solidify dengan thicknessnya itu 0,02, dan hasilnya seperti ini. Oke, kurang lebih sudah sesuai. Nah, jadi untuk gambarnya itu kita bisa grab. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Nah, jadi untuk modeling ikannya itu sudah selesai dan inilah hasilnya. Kita coba save. Oke. Nah, di sini kita coba save. Oke. Nah, ini sudah selesai. Dan kita bisa lihat di bagian wireframe. Nah, ini ada berbagai vertices dan facesnya. Dan ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Baik, jadi sekian dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin kurang dimengerti dari penjelasan tadi. Dan semoga penjelasan ini bisa cukup bermanfaat. Dan ya, terima kasih.
Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya.